Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita lagi live ya di Telegram seperti biasa, Telegram TTB di tanggal 27 Mei, 27 Mei 2025 hari Selasa jam 9 malam teman-teman ya. Ini 9 kurang 1 menit ya. Selamat datang teman-teman ya. Selamat datang buat teman-teman yang hari ini join dan juga gue melihat ada beberapa teman-teman yang datang dari TikTok gitu ya. Teman-teman datang dari TikTok yang baru saja subscribe YouTube kita, ada juga yang juga baru join daripada Telegram Trading Tanpa Baper. Nah, teman-teman, mungkin gue juga informasikan sekalian ya buat teman-teman yang di Telegram itu belum tahu bahwa kita sekarang ke depannya akan kita mulai aktif lagi di TikTok teman-teman. Jadi kita sekarang udah punya 3 sosmed ya teman-teman ya. Yang pertama kita yang paling aktif tentu kita di Telegram, yang kedua kita di YouTube ya, yang kedua kita di YouTube untuk kita recording segala macam kita upload gitu. Dan satu lagi kita di TikTok. Nah, di TikTok tuh saat ini kita akan mengambil, gua akan share beberapa konten-konten pendek gitu ya, konten pendek mengenai tentang market maupun analisa-analisa gue yang bisa disampaikan dengan konten yang jauh lebih pendek daripada live teman-teman ya. Jadi kemarin kalau kita lihat itu gue kasih Bitcoin update sedikit di sana di TikTok, di mana gue memberikan eh, target koreksi daripada si Bitcoin pribadi itu adalah ke sekitar 98.000. Nah, hari ini itu adalah Bitcoin updates yang merupakan lanjutan, teman-teman ya, lanjutan daripada video tersebut untuk menjelaskan jauh lebih lengkap karena di live ini biasanya kita bisa jauh lebih banyak ya, jauh lebih banyak untuk membahasnya dan jauh lebih lengkap. Nah, silakan teman-teman juga buat yang belum join ya Telegram kita, teman-teman silakan join lewat link yang ada di deskripsi dan teman-teman yang belum subscribe YouTube kita, silakan teman-teman subscribe di @trading tanpa baper ini supaya teman-teman tidak ketinggalan daripada live-live yang setiap hari, yang bukan setiap hari lah ya, setiap minggu itu pastinya kita akan adakan live seperti ini, teman-teman ya. Nah, oke, kita akan langsung bahas si Bitcoin, teman-teman. Narasi tentang ke 98.000 dan sekaligus dalam hal ini gue akan memberikan skenario ke 120.000. Jadi 120.000 ini jujur nih sebenarnya udah pernah kita sampaikan di beberapa video yang lalu, teman-teman ya. Jadi ada beberapa alasan yang gue juga lupa exactnya apa, teman-teman ya. Lupa exactnya apa, tapi secara teknikal itu mengarahkan Bitcoin itu ada potensi ke 120.000 bahkan mungkin lebih, teman-teman ya. Bahkan mungkin lebih, tapi terdekatnya adalah 120.000. Nah, kalau kita lihat per kemarin ya, ini adalah gambaran yang gua share di TikTok teman-teman ya, yang gua share di TikTok dan saat ini gua tidak hapus biar teman-teman paham gitu ya. Pada dasarnya yang mau gua kasih tahu tuh adalah market tuh sudah balik ke area bullish ya, dan semua orang udah tahu gitu ya, semua orang udah tahu. Tapi hal yang kalian harus hati-hati atau harus kalian jaga-jaga itu adalah pergerakan terakhirnya nih teman-teman ya, pergerakan terakhir. Kenapa? Karena ya memang kita sempat salah teman-teman ya, kita sempat salah kalau teman-teman lihat di beberapa bahasan BTC kemarin-kemarin, kita juga ada sempat ngomong market random thoughts gitu ya, sempat juga kita ngomong di 97.000 tuh gua bilang lanjut atau koreksi gitu ya. Nah di situ gua bilang saya lebih condong ke koreksi gitu ya, lebih condong ke koreksi, tapi bukan berarti ya gue harus sell semuanya. Gue ada kasih disclaimer juga di sana, karena ada kemungkinan si market itu untuk mengalami all time high terlebih dahulu sebelum dia koreksi. Kenapa? Karena memang sejauh sejauh pergerakan yang kita lihat di price action ya teman-teman ya, karena kan kalau kita ngomongin technicals dan apalagi TTB ya, TTB kan selalu patokan yang paling pertamanya, patokan paling pertamanya itu adalah technicals ya, karena technicals itu gue percaya price action discount everything ya. Nah, di price actionnya itu selama masa Bitcoin itu lagi back to bullish ya, back to bullish, itu sama sekali tidak ada seller yang terlihat cukup signifikan gitu ya, selama yang waktu itu masih di sekitar 104.000 sampai akhirnya 110.000. Tapi di sekitar 110.000 waktu dia capai ATH ini, nah gue melihat ada seller yang udah mulai muncul di sini ya. Kenapa seperti itu teman-teman ya? Karena kalau kita lihat teman-teman bisa lihat pribadi ya, secara kalau teman-teman masih ingat di hari Jumat itu kita sempat ada penurunan yang lumayan tajam teman-teman ya, penurunan yang lumayan tajam daripada si Bitcoin itu membentuk satu swing yang lumayan teman-teman ya. Berdasarkan line chart teman-teman bisa melihat ini seperti membentuk kepala cangkul teman-teman ya, kepala cangkul. Nah maka kepala cangkul ini kan tentu kita katakan ini sebagai swing high nih, dan masalahnya teman-teman, masalahnya kepala cangkulnya ini perfect banget gitu. Tempat terjadinya kepala cangkul itu perfect banget. Kenapa gue bisa ngomong seperti itu? Karena kepala cangkulnya itu terjadi sekali lagi ketika dia ambil all time high, teman-teman. Jadi kita tuh sudah pernah mendapatkan kepala cangkul seperti ini waktu kita lagi capai ATH juga. Jadi teman-teman lihat ya, waktu itu teman-teman ya, singkat cerita waktu itu market itu pernah ranging yang waktu itu di Desember 2024. Ya, Desember 2024 dia pernah ranging nih. Lalu ya kalau kita lihat kan ini all time high-nya kan terakhirnya di sini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, once dia masuk all time high, satu, dua, tiga, tum, langsung ada seller yang lumayan besar nih. Seller yang lumayan besar.
Nah, waktu itu kejadiannya adalah di hari Rabu, teman-teman ya. Kejadian selling pressure-nya itu di hari Rabu. Oke, nah itu di hari Rabu. Nah, lalu sempat juga terjadi, habis itu turun teman-teman ya, habis itu koreksi jauh tuh ya, koreksi jauh. Terus lama lagi, akhirnya dia all time high lagi teman-teman. All time high lagi nih teman-teman ya, dia melewati all time high yang baru. Tapi di saat itu dia bukan koreksi yang tajam, tapi dia tidak berhasil untuk close di atas all time high-nya. Konsolidasi lama dan akhirnya turun. Nah, yang kali ini teman-teman, ini cukup menarik. Hampir mirip dengan yang pertama, dia mencapai all time high yang baru setelah sekian lama nih teman-teman. Udah berapa lama banget ini ya? Udah lama banget ini. Dia nggak nyampe ATH baru, akhirnya dia capai. Nah, once dia capai, teman-teman bisa lihat, itu cuma dalam hitungan 3 hari. One, dia kena. Satu kena. Dua, seolah-olah nih close di atas. Seolah-olah dia close di atas, teman-teman. Seolah-olah close di atas. Oke, buy on breakout nih, all time high, akan bull run dan lain sebagainya. Akan parabolic move. Itu teman-teman pasti sudah dengar lah. Di Twitter-Twitter manapun ngomong parabolic move, lain sebagainya, the one and only time to sell your house and buy your Bitcoin gitu kan. Semuanya ngomong seperti itu teman-teman. Dan ternyata akhirnya di saat itu tiba-tiba Trump bilang ada tarif. Tarif 50% untuk Eropa. Koreksilah dia. Nah, sayangnya koreksinya ini terjadi di hari Jumat. Ya, koreksinya ini terjadi di hari Jumat. Nah, kenapa gue bisa ngomong kok sayang gitu? Kok sayang nih terjadinya di hari Jumat? Karena gue tahu nih, ini pertanyaan dari teman-teman semua gitu ya. Ini kan sekarang posisi market nih Bitcoin sendiri, per kita lagi shoot video ini kan lagi di 110.000. Pasti langsung khawatir nih, wah anjir kok, lu ngomong mau ke 98, tapi 112 aja bedanya tuh cuma 2.000 loh gitu. Bedanya cuma 2.000 gitu ya. Bedanya 2.000. Nah, ini kelihatannya kayak mau naik pelan-pelan teman-teman, mau naik pelan-pelan. Nah, yang gue bisa sampaikan ke teman-teman adalah ini sebenarnya wajar teman-teman. Kenapa dia bisa naik pelan-pelan tuh salah satu hal yang bisa terjadi itu karena adanya penutupan di weekend teman-teman. Kan kita tahu ya, hari Jumat market itu adalah market terakhir di weekdays. Begitu masuk hari Sabtu, masuk hari Minggu, tidak ada big money yang trading. Tidak ada fund yang trading karena semua bank di US itu libur. Termasuk kalau kita ngomongin misalnya seperti SPX gitu kan, seperti S&P 500. Dia juga libur teman-teman ya. Dia juga libur per hari Minggu dan per hari per hari Sabtu dan hari Minggu. Ini kan candle terakhir hari Jumat yang bareng-bareng dia juga sempat koreksi gitu ya. Lalu hari Senin langsung buka. Minggu Sabtunya nggak ada. Nah ini berarti artinya memang banking tidak trading di jam segitu. Semua orang harusnya udah tahu ini ya. Nah, that's why ada terjadi pergerakan mungkin bahasanya tuh not low volume, teman-teman. Nah, di pergerakan inilah pergerakan di mana tuh banyak terjadi liquidity swap, teman-teman. Once kita melihat ini ada liquidity terambil oleh market, koreksi gitu ya. Ini sekarang lagi pelan-pelan lagi kena lagi liquidity, teman-teman. Jadi ini sangat tricky ya, sangat tricky untuk saat ini apakah dia bisa nyampe 112.000 atau tidak. Tapi apa yang gue bisa sampaikan ke teman-teman itu most likely harusnya market akan koreksi berdasarkan patokan gue adalah yang kemarin ini, yang terakhir ini. Ya, yang terakhir daripada pergerakan ya swing high yang terakhir. Karena itu patokan gue di mana market itu tidak bisa melakukan kelanjutannya lagi. So, jawaban yang gue bisa kasih ke teman-teman, salah satu penjelasan yang gue bisa kasih ke teman-teman, market itu tidak akan mencapai bull market yang lebih gila-gilanya lagi selama Bitcoin di daily chart itu tidak close di atas 112.000 ya. Jadi patokan kita untuk saat ini adalah resisten ataupun angka yang kalau Bitcoin market crypto mau balik ke bullish, itu harus break 112.000 close di daily chart, teman-teman. Itu salah satu syaratnya. Untuk apa? Untuk ya dia menentukan bahwa dia akan bergerak pada higher high. Nah, selama berada di posisi sini, maka kita bisa mengekspektasikan ada kemungkinan dia untuk lower high. Ya, ada kemungkinan dia untuk lower high. Pertanyaannya adalah kenapa ini disebut sebagai lower high? Gitu loh. Pertanyaannya. Nah, itu akan kita balik lagi refer ke pembahasan yang gue pernah share ke teman-teman itu di sekitar Random Talks atau di Bahas BTC kemarin. Di Bahas BTC kemarin itu gue sudah pernah kasih tahu ke teman-teman salah satu analisa yang gue sampaikan yang menurut gua pribadi itu terjadi dan ini relatif teman-teman ya. Ini relatif karena tergantung analisnya seperti apa. Yang gua lihat daripada pergerakan market itu musai itu baru sebetulnya wave 1, wave 2 dan ini tuh masih keseluruhan wave 3, teman-teman. Jadi sepanjang market lagi bergerak dari tanggal 12 April, 11 April ini sampai di 21 Mei itu belum ada wave 4-nya, teman-teman. Masih wave 3 bullish yang bersifat breakout-nya tuh gila-gilaan. Wave-nya tuh bener-bener panjang banget, teman-teman. Wave-nya panjang banget. Nah,
di wave 3 itu selalu nanti akan diikuti dengan wave 4 sebelum dia ke wave 5. Ya kan? Nah, sekarang itu wave 4-nya ini belum kejadian. Cuman wave 3-nya pun belum berhenti. Nah, pertanyaannya kenapa wave 3-nya itu berpotensi untuk berhenti di sini? Nah, satu yang teman-teman harus juga cukup pahami gitu ya, bahwa di dalam satu wave besar itu tentu ada wave yang kecil. Di wave yang kecil, gue melihat ada satu pergerakan 1, 2, 3, 4, dan 5-nya itu terlalu extend yang ini. Ya, 5-nya cukup panjang. Cukup panjang. Nah, di wave yang ini teman-teman, menurut gua karena pertama satu dia sudah terlalu ibarat kata kalau kita mau ukur pakai Fibonacci apapun, ini wave-nya itu sudah bener-bener jauh banget gitu teman. Bener-bener jauh banget. Ini wave 3 Fibonacci sudah tercapai nih. Wave 3 by trend base with extension. Jadi ini kalau kita mau pakai Fibonacci dari tarik manapun gitu ya, tarik manapun tuh rata-rata resistannya tuh bener-bener kelihatannya jauh banget. Kayak jarang banget terjadi bisa sampai 2,24 gitu. Ya. Nah, pada dasarnya kalau kita tidak berpacu pada tidak berpaku pada Fibonacci-nya, kita bisa melihat ada potensi tuh di sini tuh bisa terbentuk wave 4 gitu. Karena wave 3-nya sudah sangat ekspansif dan akhirnya ada swing high, teman-teman. Di mana setiap swing high itulah pertanda bahwa seller sudah mulai menguasai pasar. Ya. Nah, once dia balik lagi ke atas, sebetulnya inilah kesempatan kita untuk nge-short ataupun kita ngambil posisi untuk sell, teman-teman. Kenapa? Karena once kita balik ke atas, artinya kan sebenarnya kita bisa melihat ya, sebetulnya kita tuh masuk ke area discount zone, teman-teman. Ya nggak? Yang kalau kita ngomongin di ICT ataupun SMC, kita hanya akan ngambil posisi sell ataupun posisi short itu ketika market masuk ke premium zone. Kalau kita sell. Ya kan? Ini saat ini posisinya tuh 109.000, 110.000 tuh ada di atasnya itu, teman-teman. Ya. Nah, itu satu, teman-teman ya. Itu dua, teman-teman, tentang proyeksi gue tentang wave 3. Nah, ini kan wave 3, teman-teman ya. Terus kemarin gue udah sempat sampaikan ya alasan salah satunya kenapa bisa turun sampai ke sini gitu ya. Pertama kita kalau teman-teman biar teman-teman remind aja, weekly ada fair value gap ya. Weekly ada fair value gap. Secara closing dia juga tidak berhasil close di weekly candle. Ya, tidak berhasil close di weekly candle, lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Nah, jadi ada potensi dia koreksi ke sana. Di 4-hour chart kita bisa melihat ini jauh lebih mantap lagi, teman-teman. Jauh lebih mantap lagi. Nah, jauh lebih mantapnya kenapa? Satu, fair value gap-nya ada di sini. Kedua, ada Fibonacci discount zone, teman-teman. Ini Fibonacci discount zone yaitu di 0618 sampai 0786. Nah, pasti ada yang nanya nih, tapi kok kenapa lu tariknya kok dari yang sini sampai ke sini? Kenapa bukan dari yang sini sampai ke sini? Gitu kan? Bukan dari yang sini sampai ke sini. Nah, yang gua tarik itu sebetulnya adalah alasan daripada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan wave 5 yang gua tadi gambarkan. Ya. Jadi perspektif gua tuh 1, 2, 3, 4, 5 tuh pernah terjadi di sini juga. Terjadi seperti ini, teman-teman. Kenapa pertanyaannya wave 4-nya di sini? Kenapa pasti ada yang nanya, wave 4-nya kenapa nggak di sini wave 3, ini wave 4? Gitu kan? Ini wave 3, ini wave 4. Nah, pasti ada yang tanya seperti itu. Nah, biar gue membantu teman-teman lebih gampang gitu ya. Kalian buka aja daily chart. Kalian buka daily chart. Ya, ini buka daily chart. Kita kan fokus ke sini ya. Kita fokus ke satu pergerakan dari yang bawah sini sampai ke atas sini. Ya kan, dari bawah sini sampai ke atas sini, oke? Nah, kalau kalian masuk ke line chart, kalian lihat, cuman ada dua swing high yang kelihatan sangat jelas. Satu, bentuk kepala cangkul di sini. Satu, bentuk kepala cangkul yang tadi di atas sini. Sorry. Ya kan? Cuma ada dua swing high yang kelihatan sangat-sangat jelas. Ya, ini sangat-sangat jelas yang bentuknya kepala cangkul. Kenapa ini bukan disebut kepala cangkul? Gitu ya. Pertanyaannya kenapa itu bukan disebut kepala cangkul? Kalian bisa lihat ini. Ini bentuknya itu sebenarnya kalau ngomong-ngomong kepala cangkul nggak bisa, teman-teman. Bentuknya ini kayak konsolidasi aja gitu loh. Sedangkan yang ini tuh bentuknya berbeda. Ini konsolidasi dulu, break dulu naik ke atas, break dulu, baru dia balik lagi ke bawah. Berarti kan ini sebenarnya swingnya sudah terjadi. Yang ini itu baru terbentuk satu konsolidasi areanya. Gitu. Nah, that's why kenapa dari keseluruhan wave ini, dari keseluruhan wave yang tadi kita bahas, nah kita mungkin langsung remove aja ya biar teman-teman, kan teman-teman sudah hafal juga ya. Nah, dari keseluruhan wave yang tadi kita bahas, maka ada potensi itu wave satunya itu di sini, ini wave 2, ini wave 3, ini wave 4, dan ini wave 5. That's why kenapa
Gua menarikkan Fibonacci yang ada dari sini sampai ke sini. Ini relatif, teman-teman. Saya bisa salah juga. Tapi alasan dibalik gue narik Fibonacci-nya itu di sana, itu sudah gue jelaskan barusan. Ya, sudah gue jelaskan barusan. Fibonacci tersebut bertepatan dengan area yang ada di sini. Dan kalau kalian pun masuk ya, dan kalau kalian pun cari lagi Elliott Wave Rally Theory, ya, Elliott Wave Rally Theory, kalian bisa lihat ya, ada yang memberikan eh, satu teori, sorry ya, aku harus cari dulu. Aku cari dulu ya, Elliott Wave. Bentar ya. Oke. Ini sih kalau kita lihat ya, rata-ratanya tuh kalau kita lihat secara Elliott Wave teori ya, teman-teman ya. ABC itu biasanya bentuknya nih, kalau kalian kita copy dulu ya. Nah, ini kita jadikan patokan dulu ya, Elliott Wave teori ini. Nah, kalian lihat ya, patokannya nih. Ini kalau kita lihat ya, setiap kali sudah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, biasanya corrective wave-nya kan ABC, teman-teman ya. ABC itu biasanya mostly itu nge-break wave 4 teman-teman. Yang nge-break wave 4-nya. Jadi dia bikin lower low, seolah-olah lower low baru dia naik lagi. Nah, sayangnya gue bisa melihat ini mungkin tidak terjadi di market. Kenapa? Karena gue lihat wave 5-nya tuh extend, teman-teman. Di sini kalau kita lihat wave 5-nya kan pendek, teman-teman. Wave 5-nya lebih pendek dari wave 3. Sedangkan wave 5 di sini itu lebih panjang apa setara dengan wave 3. Setara dengan wave 3. Nih, panjangnya sama, teman-teman. Panjangnya sama. That's why di sini rasanya kalau dia balik ke sini, ini bukannya jadi bearish ya, teman-teman ya. Kalau dia balik sampai ke sini loh gitu ya. Bukannya jadi bearish banget ya gitu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Ataupun bukan bearish pun dia akan menjadi sideways yang lebih panjang lagi, teman-teman. Ya. Nah, itu satu, teman-teman. Nah, di dalam teorinya Elliott Wave itu, teman-teman, di dalam Elliott Wave teori ini, itu mungkin susah mau dicari di Google ya, karena ini advance class baru, yang kelas-kelas yang advance itu baru ada yang ngajarin. Itu mereka selalu ngomong, ABC itu biasanya koreksinya berhentinya ABC itu adalah di Fibonacci 0,618, teman-teman. Fibonacci 0,618 dari salah satu wave. Dari salah satu wave. Nah, that's why gue mengekspektasikan salah satunya itu bisa wave koreksi itu sampai di 0,8 dari wave 4 ke wave 5. Nah, jadi apa yang gue bayangkan, pergerakan yang akan terjadi pada Bitcoin itu adalah A, B untuk dia melakukan C. Nah, namun ABC ini terlalu pendek. ABC ini kan terlalu pendek, teman-teman. Ya kan? ABC ini, kalau kita ngomong ABC berarti cuma A, B, C. Berarti cuma sampai sini dong. Cuma sampai sekitar 104.709. Kurang lebih cuma sampai 104.709. Ini kalau kita cek pakai trend based sweep extension juga kalian bisa mendapatkan wave satunya tuh di situ, sekitar 105.000 nih kalau di sini. Ya, 105.000. Nah, kan jauh ya, teman-teman ya. Ini kan jauh nih. Nah, sayangnya kadang-kadang ini sih mungkin pengalaman ya, teman-teman ya. Gue sih tidak bisa mau nyari historinya lagi terlalu panjang ya, terlalu banyak alat tempatnya. Tapi gue bisa lihat nanti koreksinya Bitcoin itu pertama kalian bisa mengekspektasikan bahwa koreksinya akan membentuk seperti downtrendnya tuh seperti kayak gini. Kurang lebih kayak seperti ini, teman-teman ya. Kurang lebih ini downtrendnya tuh akan berbentuk seperti ini. Ini satu, ya. Ini membentuk seperti seolah-olah kalau kita nanti lihat di daily itu jadinya kayak bullish flag. Kayak bullish flag, ya. Nah, kenapa seperti itu? Yang gue ekspektasikan adalah, kan kalian tahu ya, sorry, bukan setiap ya, bukan kalian tahu sih. Kalian kalau cari di Elliott Wave Theory, wave 4 itu biasanya bentuknya itu mirip-mirip kayak flag ataupun falling wedge, teman-teman. Ya, wave 4 tuh biasanya bentuknya seperti itu. Nah, jangan lupa, tadi kita ngomongin bahwa wave besarnya ini adalah wave 1, wave 2, ini wave 3, ini tuh lagi mencari wave 4 posisinya. Di wave yang kecil dia cari ABC, tapi di wave yang besar dia cari wave 4 sama wave 5. Ya. Nah, wave 4 kan akan berbentuk bullish flag. Oke, maka proyeksi gue seperti itu. Nah, di dalam bullish flag ada teorinya lagi, teman-teman. Di dalam bullish flag kalian akan mencari ada teori yang namanya A, B, C, D, E. Teman-teman akan mencari seperti itu. A, B, C, D, E. Ya. Nah, jadi apa yang gue ekspektasikan adalah market itu akan bergerak sebenarnya ABC-nya itu begini. A, B, C. Ini overall-nya sebenarnya, teman-teman. Nantinya ya, ini akan jauh lebih lambat nih. Jadi mungkin ekspektasi gue marketnya ini sampai bulan Juni awal nih akan jauh lebih lambat. Akan naik turunnya tuh mungkin goncangannya akan gede, teman-teman ya. Goncangannya akan gede. Arahnya overall turun.
arahnya overall turun, goncangannya tapi gede sekali. Nah, di ABC-nya ini teman-teman, barulah di dalam wave kecilnya itu dia A, B, C, nanti wave kecilnya lagi wave kecil yang satunya lagi waktu dia A, B, C kan turun. Ini kan A, B, C. Nah, nanti wave yang ini lagi satu lagi A, B, C gitu. Nah, mungkin nanti di sini ada A, B, C lebih kecil, A, B, C. Nah, itu yang mungkin akan terjadi. Nah, dan itulah yang dinamakan market ketika dia secondary reaction, teman-teman. Ya, kan kita tahu ya, overallnya kan trennya bullish. Secondary reactionnya harusnya adalah bearish. Corrective wave dong. Corrective wave itu tidak bergerak tuh kayak gini, teman-teman. Corrective wave itu tidak bergerak, sorry. Corrective wave itu tidak bergerak, ibarat kata tuh satu candle langsung ke sini gitu loh. Jadi jangan kalian ekspektasikan, oh, berarti 98, oke, tanggal 2 Ko Vincent ngepostnya tanggal 26. 98 sih mungkin malam ini lah ya. 98 sih mungkin besok pagi lah ya. Ya nggak bisa gitu, kawan-kawan. Kalau kayak gitu pun gue nggak akan ngomong Bitcoin akan ke 120.000 gitu loh. Bitcoin malah akan jadi bearish dan kemungkinan jadi market top kalau terjadinya seperti itu. Nah, itu kan kita ngomongin kalau price action-nya ke depannya terjadi seperti itu. Ya, tapi untuk saat ini yang kita ekspektasikan itu salah satunya adalah seperti itu. Kenapa gue melihat 98.000 sebagai targetnya si Bitcoin? Yang pertama tentu paling dasarnya ya, teori paling dasarnya adalah price action-nya sudah tidak terlalu kuat lagi, teman-teman. Ya, belum ada tanda-tanda yang belum ada tanda-tanda kuat. Belum tanda-tanda yang menunjukkan dia akan koreksi itu sudah mulai muncul gitu ya. Apalagi kalau kita lihat di US market gitu ya. US market nih semuanya rata-rata tuh sudah mulai bearish teman-teman ya. Dari S&P bahkan kalau kita misalnya ngomongin MicroStrategy ya. MicroStrategy sendiri kalian bisa lihat nih merah teman-teman ya. MicroStrategy itu sudah mulai merah. Walaupun Bitcoin-nya belum. Ya, Bitcoin-nya belum. Cuma sih kita nggak tahu ya. Mungkin kan ini nanti ada ibarat kata tuh kalau bahasa orang sih ada yang ngomongnya keluar dari apa ya namanya ya, keluar dari korelasinya dan lain sebagainya. Tapi kalau gua pribadi melihatnya kurang lebihnya seperti itu, teman-teman ya. Kurang lebihnya adalah potensi untuk dia koreksi. Ya, nah, 120.000, apa alasannya gitu? 120.000 apa alasannya? Itu sebenarnya sederhana aja, teman-teman. Seperti yang gue sudah pernah ngomong, ya itulah perjalanannya ya. Perjalanannya kalau kita nanti tarikan misalnya berdasarkan Fibonacci retracement, kita nanti cari external retracement. Nah, 1272 tuh salah satunya dari 120.000. Nanti kalian tarik-tarik Fibonacci segala macam gitu kan bakal dapat ujung-ujungnya tuh bakal dapat klasternya gitu ya. Klasternya tuh kurang lebih akan dapat di 120.000 ya. Nah, dan ini pun nanti kalau misalnya nih katakan gue bener nih teman-teman, gue bener gitu ya. Ternyata ini market topnya gitu ya. Terus market tuh sampai ke 98.000 gitu, 98.000. Berarti kan Fibonacci-nya nanti gue bisa tarik dari sini ke sini ya. Ya udah, Fibonacci-nya tepat di 1618, 120.000. Ya udah itu sudah ketemu klasternya seperti itu. Nah, sebenarnya itu yang gambaran gua skenario menuju 120K. Skenario-nya adalah menurut gua akan koreksi dulu barulah dia nyampe ke 120K. Ya, ini sama-sama kok teman-teman ya. Ini kalian bisa ya, gua tahu ya ada banyak sekali analisis di luar sana yang ngomong akan 120.000 dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang gue bilang kalian tidak perlu percaya gitu ya. Maksudnya tidak maksudnya disuruh untuk tidak usah percaya yang itu gitu. Tidak ya teman-teman ya. Tapi percayalah pada orang yang memberikan data dan analisanya teman-teman. Ya data dan analisa yang benar-benar ada alasannya dan teorinya tuh benar-benar ada teman-teman ya. Bukan sekedar tarik-tarik garis gitu ya. Ibarat kata tarik garis ada kecenderungan ada kesamaan nih. Pokoknya ini next akan naik ke 10%. Itu kan kayaknya cocokmologi ya teman-teman ya. Kalau seperti itu ya kayak benar-benar dikit-dikit tarik kan itu kan kayaknya cocokmologi teman-teman. Ya. Nah, cuma kalau kita lihat dari sini kan, ya kalian nanti bisa membuktikan sendiri lah ya, kurang lebih akan terjadi seperti apa. Ini kebetulan lagi di 110 nih. Kebetulan 110. Berarti kan arah naiknya tuh kurang lebih target bisa 10%. Untuk ke 98 pun ada hampir 10%. Jadi ini 1 banding 1 nih, teman-teman. Ya, ini 1 banding 1 nih. Kalau ada yang ngomong ke 120, gua adalah tim yang ngomong ke 98 gitu. Gua ngomongin tim yang ke 98 sebelum dia ke 120. By long term tetap bullish ya. Ini satu satu kata yang teman-teman harus ingat. By long term tetap bullish. Apalagi gue juga sempat sampaikan di video yang sebelum video TikTok yang terakhir sebelum yang barusan ini ya. Yang barusan ini gue juga sampaikan ada kemungkinan alt season untuk terjadi.
ya. So itu teman-teman untuk Bitcoin update malam ini ya, ini udah 25 menit ya. Jadi sudah cukup lah ya untuk Bitcoin update malam ini. Nah, sisanya nanti kita akan membahas lagi request-request teman-teman yang join lewat live yang ada di Telegram ini, teman-teman ya. Nah, jadi ya sampai di situ teman-teman ya. Semoga cukup bermanfaat. Kalau teman-teman bingung, silakan teman-teman jangan lupa untuk join Telegram TTB. Teman-teman bisa langsung tanya di sana karena di Telegram TTB kita juga sering memberikan analisis-analisis yang jauh lebih cepat teman-teman ya, karena di Telegram itu enak banget komunikasinya tuh benar-benar cepat ya. Untuk di YouTube ini ya teman-teman juga yang di Telegram yang ketinggalan ya silakan subscribe supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi juga ya. Jadi jangan lupa bantu subscribe TTB teman-teman ya, karena nanti TTB kalau misalnya subscribernya udah bisa tinggi sekali teman-teman ya, ibarat kata bisa tinggi sekali, kita akan apa namanya membuat yang namanya konten edukasi yang jauh lebih terstruktur lagi teman-teman. Kalau di TikTok kan kita bikin konten-konten yang pendek. Nah nanti di YouTube-nya kalau subscribernya lebih ramai lagi kita akan bikin edukasi-edukasi yang jauh lebih lengkap teman-teman ya. Oke, so seperti itu, semoga bermanfaat. Thank you semua yang udah join hari ini dan juga yang udah nonton. See you on the next live. Ingat teman-teman, disclaimer on dan Dior selalu gue sampaikan di kolom deskripsi. Thank you, bye-bye.